Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang semoga selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan perdana ini kita akan membahas suatu kitab yang sederhana namun syarat makna di dalamnya, yaitu kitab Matan Abi Syuja yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja Ahmad bin Al-Hasan Al-Asfahani Asy-Syafi'i, di mana beliau ini adalah di antara ulama yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan sekaligus juga umur panjang. Umur beliau adalah 160 tahun. Beliau lahir pada tahun 433 Hijriah, meninggal dunia pada tahun 593 Hijriah. Dan beliau menyusun kitab yang kita lihat di sini, yaitu Matan Abi Syuja, kadang juga disebut dengan Matan Al-Ghaya wa Taqrib, kadang juga disebut dengan nama Ghayatul Ikhtisar. Dan banyak sekali para ulama yang menyusun kitab syarah atau kitab penjelasan dari kitab ini, mulai dari yang sederhana dari kitab tersebut adalah Fathul Qorib. Nama lainnya juga adalah Al-Qaulul Mukhtar. Kemudian ada juga kitab Al-Iqna', dan juga ada kitab Kifayatul Akhyar yang lebih advance atau lebih memberikan penjelasan yang lebih mendalam dari kitab Matan Abi Syuja ini. Dan pertemuan-pertemuan kita pada kali ini dan selanjutnya insyaallah akan membahas kitab tersebut dengan penjelasan yang ringkas, dengan mempertimbangkan pendapat yang dipegang oleh Abu Syuja itu sendiri dan melihat beberapa dalil atau pendapat yang lebih kuat dalam masalah tersebut. Kita mulai pada kesempatan kali ini dengan pembahasan kitab Thaharah. Jadi dalam buku fikih atau dalam kitab fikih biasanya dibagi dalam berbagai macam tema atau disebut dengan kitab. Nanti di bawah kitab ini ada bab atau ada yang menggunakan istilah lainnya yaitu fasal. Kita lihat beliau memulai dengan pembahasan kitab Thaharah atau kitab bersuci, dikarenakan Thaharah itu merupakan syarat dari ibadah solat, dan solat adalah bagian dari rukun Islam, bagian dari rukun Islam yang utama. Sehingga karena Thaharah ini adalah syarat dari ibadah solat, maka dalam berbagai macam kitab fikih biasa didahului dengan pembahasan ini. Abu Syuja menyebutkan terlebih dahulu dengan pembahasan air. Beliau membagi air manakah yang boleh digunakan dengan beliau mengatakan al-miyahu allati yajuzu tathiru biha sab'un miyahin. Yaitu air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air. Yang pertama ma'us sama'i, yaitu air dari langit, yaitu air hujan yang turun dari langit. Kemudian yang kedua wa ma'ul bahri, air laut. Kemudian yang ketiga wa ma'un nahri, yaitu air sungai. Kemudian yang keempat wa ma'ul bi'ri, yaitu air sumur. Wa ma'ul aini, yang berikutnya yaitu mata air. Kemudian wa ma'ul thalji, yang keenam yaitu air salju. Dan yang terakhir wa ma'ul baradi, yaitu air dingin. Kesemua pembagian air ini atau penyebutan air yang beliau sebutkan ini dimaksudkan untuk menyebutkan ya istilah air yang turun dari langit atau air yang keluar dari muka bumi. Ya, jadi
segala macam air yang turun dari langit dan segala macam air yang keluar dari dalam bumi. Nah, itulah tadi contoh-contohnya. Jadi tidak terbatas dalam air-air yang telah disebutkan tadi. Kemudian beliau membagi air selanjutnya menjadi 4 macam. Di sini dilihat dari sisi air tersebut itu suci ataukah tidak, dan dari sisi apakah air tersebut itu boleh digunakan ataukah tidak. Beliau mengatakan bahwasanya tsummal miyahu allati arba'ata aqsam, kemudian air itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin, yaitu air yang suci dan dapat mensucikan yang lainnya, ghairu makruh dan tidak makruh untuk digunakan. Lalu beliau katakan wa huwal ma'ul mutlaq, dan air ini adalah yang disebut dengan air mutlak. Jadi air yang pertama ini itu adalah air yang suci, yaitu suci dari sisi air itu sendiri, dari sisi zatnya. Dari sisi zatnya air tersebut itu suci. Ya, jadi bukan najis. Kemudian dari sisi bolehkah digunakan untuk mensucikan yang lainnya, beliau sebutkan dengan istilah mutahhirun, yaitu air ini bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya. Artinya kita bisa menggunakannya untuk berwudu ataupun untuk mandi. Kemudian ghairu makruh, dan air ini tidak makruh untuk digunakan. Dan inilah yang beliau istilahkan tadi dengan air mutlak. Ini mencakup ya segala macam air yang telah disebutkan tadi, yang 7 macam tadi ya, yang tidak keluar dari yang disebut air, tidak keluar dari namanya air. Maka kalau airnya kita masih sebut dengan namanya itu sendiri, misalnya air sumur atau air sungai atau air laut ya, atau mata air, maka air tersebutlah yang disebut dengan air mutlak. Air tersebut itu berarti suci dan bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya, tidak makruh untuk digunakan. Itu yang pertama dalam pembagian air. Kemudian yang kedua, beliau sebut dengan tahirun mutahhirun makruh, yaitu airnya itu adalah suci. Artinya suci dilihat dari air itu sendiri, dari sisi zatnya. Kemudian mutahhirun, ya mensucikan yang lainnya, dapat mensucikan yang lainnya. Artinya bisa kita gunakan untuk bersuci ya, bisa berwudu maupun untuk mandi. Namun di sini beliau katakan makruh isti'maluhu, yaitu makruh digunakan. Jadi air ini sebaiknya tidak digunakan menurut Al-Qadi Abu Syuja. Di sini dijelaskan oleh sebagian ulama bahwasanya dimaksudkan di sini makruh untuk digunakan di sini adalah kalau digunakan untuk badan. Jadi kalau kita mandi ya, atau termasuk juga ketika kita berwudu ya, digunakan untuk mandi tadi, maka ini makruh untuk digunakan. Namun tidak makruh ketika digunakan untuk mencuci pakaian misalnya. Namun pendapat ini yang mengatakan bahwasanya air ini ya, air yang kedua di sini, ini beliau contohkan terlebih dahulu. Yang dimaksudkan di sini adalah wa huwal ma'ul musyammas, yaitu air yang terkena terik matahari. Air yang terkena terik matahari di sini, ini ketika disimpan di bejana yang mampu menyerap panas. Namun kalau disimpan di bejana yang tidak menyerap panas, ya tidak menyerap panas, artinya airnya tetap dalam keadaan seperti suhu normal atau suhu dingin, maka air tersebut tidak masalah digunakan ketika terkena terik matahari. Jadi yang dimaksudkan di sini al-ma'ul musyammas sebagai contoh yang beliau sebutkan, yaitu air yang terkena terik matahari ini ketika disimpan di bejana atau disimpan di wadah atau tempat yang mudah menyerap panas. Namun pendapat ini yang mengatakan bahwasanya air musyammas di sini makruh digunakan, ini terdapat perselisihan juga dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Seperti Imam Nawawi itu lebih memilih pendapat tidak makruhnya air musyammas itu digunakan ya, digunakan untuk bersuci. Ya, jadi Imam Nawawi berpendapat tidak makruhnya hal ini. Kemudian air yang ketiga kata Abu Syuja, ya air ketiga kata Abu Syuja yang beliau bagi dalam pembagian air ini adalah beliau sebut dengan tahirun ghairu mutahhir, yaitu airnya itu suci namun tidak bisa mensucikan yang lainnya. Jadi airnya dilihat dari sisi zatnya itu suci. Ya, dari sisi zatnya itu suci. Artinya kita boleh menyentuhnya. Ya. Namun boleh nggak digunakan untuk berwudu? Boleh nggak kita gunakan untuk mandi? Di sini beliau katakan ghairu mutahhir, tidak boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Nah, di sini beliau contohkan
yang termasuk dalam air jenis ketiga ini adalah wahwal ma'ul musta'mal, yaitu air yang digunakan setelah mensucikan hadas, atau contohnya adalah air musta'mal, ini air bekas wudu. Ya, air bekas wudu ini yang dimaksudkan dalam air pembagian jenis ketiga ini. Dan beliau juga contohkan lagi adalah air wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat, yaitu air yang berubah karena bercampur dengan benda suci. Jadi kalau airnya itu berubah karena bercampur dengan benda suci, misalnya kita punya air sumur tadi, kita taruh di ember air sumur tersebut, kemudian kita campur dengan sabun. Ini sabun ini kita gunakan, air sabun ini kita gunakan untuk mencuci pakaian misalnya. Maka air ini, ya kata Abu Syuja tadi, ya air ini termasuk jenis airnya itu suci. Jadi air sabun itu suci, artinya boleh kita sentuh. Namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, artinya tidak bisa kita gunakan untuk wudu, ya tidak bisa kita gunakan untuk mandi. Jadi air sabun tadi, setelah kita campurkan air sumur tadi dan sabun, maka tidak bisa kita gunakan untuk tujuan bersuci. Nah, adapun untuk air mustakmal itu sendiri, ya, kalau dalam pendapat yang lebih kuat tentang hal ini, tentang air bekas wudu, apakah boleh kita gunakan untuk bersuci ataukah tidak, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah air mustakmal, air bekas bersuci atau bekas wudu ataupun bekas mandi, itu tetap masih boleh digunakan untuk ya bersuci. Artinya boleh kita gunakan air tersebut untuk berwudu ataupun untuk mandi. Inilah pendapat yang lebih kuat dari pendapat ulama yang ada. Berbeda dalam pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Kemudian air yang terakhir yang beliau bagi adalah air najis, ma'un najisun, yaitu beliau sebutkan yang dimasukkan dengan air najis di sini adalah beliau sebutkan di sini wa huwallazi halat fihi najasah, yaitu air yang kecampuran najis. Ya, air yang kecampuran najis, wa huwa dunal qulataini, dan air tersebut di bawah 2 kullah. Dan air tersebut di bawah 2 kullah. Jadi yang pembagian yang keempat di sini air najis, artinya airnya itu tidak suci dan berarti tidak boleh kita gunakan untuk mensucikan yang lainnya, artinya tidak bisa kita gunakan untuk berwudu dan juga tidak bisa kita gunakan untuk mandi. Dan di sini beliau sebutkan bahwasanya air ini kecampuran najis. Jadi misalnya air sumur. Maka air sumur ini ketika kemasukan kencing misalnya dan itu di bawah 2 kula air tersebut, maka air tersebut dihukumi najis. Apa yang dimasukkan dengan 2 kula? Para ulama berselisih dalam memperkirakan ukuran 2 kula ini. Gampangannya adalah kita perkirakan misalnya ukuran suatu bak itu dengan volume 1 meter kali 1 meter dikalikan 0,2 meter, ya artinya ya kisaran 0,2 meter kubik. Ya 0,2 meter kubik, atau kalau kita taksir menjadi 200 liter. Jadi ada ulama yang katakan 230 liter, ya pokoknya ukuran sekitar itu. Jadi sekitar 200-an liter. Maka air yang seperti ini, ya air seperti ini artinya air yang di bawah 2 kullah. Artinya air yang di bawah 200 liter, misalnya airnya cuma 10 liter. Lalu kecampuran najis, terserah. Jadi menurut mazhab Syafi'i terserah air tersebut berubah ataukah tidak karena kecampuran najis tadi, maka air tersebut dikatakan najis. Ya, air tersebut itu dikatakan najis. Namun kalau air tersebut ya air tersebut itu lebih daripada 2 kullah, ya lebih daripada 2 kullah, maka beliau katakan aukana kulataini fataghayyar. Kalau untuk air di atas 2 kullah artinya di atas 200 liter, maka dihukumi najis ketika air tersebut itu taghayyar, artinya ketika air tersebut itu berubah menjadi ya berubah bau, rasa ataupun warnanya ketika kecampuran najis tadi. Jadi dalam mazhab Syafi'i sekali lagi kesimpulannya untuk ukuran air yang kemasukan najis tadi mereka pakai standar 2 kullah. Jadi standar 2 kullah ini jadi ukuran banyak atau tidaknya. Jadi kalau air itu kurang dari 2 kullah berarti itu dianggap air tersebut itu sedikit. Maka ketika kecampuran najis misalnya tadi kemasukan kencing, ya walaupun cuma 1 tetes saja airnya itu di bawah 2 kullah, maka air itu tersebut dengan sendirinya dihukumi najis. Namun kalau airnya itu kurang dari 2 kullah, maka dilihat apakah air tersebut itu berubah ataukah tidak. Adapun ukuran 2 kullah yang dikatakan oleh Abu Syuja di sini, wal kulatani khamsumi ritlin bil Baghdadi takriban alal ashah, yang dimaksudkan dengan air 2 kullah itu adalah air yang kisarannya adalah 500 ritl, bukan liter ya, tapi di sini ritl. Bil Baghdadi dengan ukuran Baghdad, itu menurut perkiraan inilah pendapat yang lebih kuat ya dari pendapat ulama mazhab Syafi'i yang ada. Nah, tentang air 2 kullah tadi ya,
ini masalahnya untuk air yang kurang dari 2 kullah. Kalau tadi air yang lebih dari 2 kullah, ya dia menjadi najis ketika dia itu berubah bau, rasa ataupun warnanya. Namun sekarang jadi permasalahan di sini untuk air yang kurang dari 2 kullah, maka di sini para ulama berselisih pendapat apakah air tersebut ketika kemasukan najis itu menjadi berubah menjadi dihukumi najis ataukah tidak. Para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah air tersebut tetap dihukumi suci ya selama air tersebut tidak berubah bau ataupun rasa ataupun warnanya ketika kemasukan najis. Jadi asalnya kalau tidak berubah tetap dihukumi seperti hukum asalnya, yaitu air tersebut dihukumi suci. Karena Nabi SAW itu bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un, air itu suci dan tidak ada yang bisa menajiskannya, yang tidak bisa menajiskannya. Adapun pemahaman dalil dari hadis idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilul khabath, jika air itu telah mencapai 2 kullah maka tidak ada yang bisa menajiskannya, ya. Maka yang dipahami dengan hadis ini adalah ya kita tetap kembali pada dalil tadi, yaitu ketika air tersebut itu berubah ketika kemasukan najis, ya maka air tersebut dihukumi najis. Kalau tidak berubah maka tidak dihukumi najis. Jadi tidak kita ambil mafhumnya atau kebalikannya. Jadi kalau air dikatakan tadi ketika air telah mencapai 2 kullah maka tidak terpengaruh dengan najis, maka kalau kurang dari 2 kullah ya tidak kita pahami berarti kalau kurang dari 2 kullah maka air tersebut ya dihukumi najis ketika kecampuran najis. Ya tidak kita pahami demikian. Inilah pendapat yang lebih tepat dari mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Jadi kesimpulannya ringkasnya beliau membagi air menjadi 4. Inilah keumuman pembagian air yang ada dalam ulama mazhab. Mereka membagi air menjadi air yang suci dan mensucikan, tidak makruh untuk digunakan. Kemudian air yang kedua adalah air yang suci ya dan mensucikan namun makruh untuk digunakan. Contohnya tadi adalah air yang terkena terik matahari. Kemudian air yang ketiga adalah air yang suci namun tidak mampu mensucikan yang lainnya, tidak bisa untuk mensucikan yang lainnya. Itu tadi contohkan adalah air mustakmal atau air bekas bersuci atau bekas wudu contohnya. Dan beliau contohkan lagi adalah air yang kecampuran benda suci seperti tadi air sabun yang kita contohkan. Kemudian yang keempat adalah air najis. Namun ya para ulama yang lainnya membagi air cuma 2 macam saja, seperti pembagian yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau membagi air cuma 2 macam, yaitu air tahur dan air najis, yaitu air yang suci dan bisa mensucikan, dan yang kedua adalah air najis. Ini pembagian yang cukup sederhana dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya beliau membagi air menjadi 2 macam seperti ini. Artinya kalau airnya itu masih suci dan bisa mensucikan yang lainnya maka masuk dalam air jenis pertama dan ini bisa kita gunakan untuk berwudu. Sedangkan kalau airnya itu kemasukan najis, tercampur najis, ya maka ketika air tersebut itu dominan najisnya dan dihukumi najis maka tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Nah, pembagian seperti ini ya, pembagian menjadi 2 seperti ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka kalau yang disebutkan oleh Abu Syuja tadi ada air yang kesempurnaan benda suci, ya. Kalau airnya kesempurnaan benda suci dan sudah keluar dari nama air mutlak maka tidak lagi disebut dengan ya air yang dinamakan dengan air mutlak. Jadi dia sudah keluar dari namanya air itu sendiri, ya. Sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci dan tidak masuk dalam air jenis pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kesimpulannya kita bisa memilih yang pembagian yang 4 tadi dari Abu Syuja atau yang pembagian yang 2 macam tadi dari Ibnu Taimiyah. Intinya di sini adalah kapan air tersebut itu boleh digunakan ataukah tidak ketika kita itu bersuci. Mudah-mudahan pembahasan ringkas ini bermanfaat bagi para kaum muslimin sekalian, dan nanti pada kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan lagi dengan fasal lainnya yang disebutkan oleh Abu Syuja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.